Pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam UNAS Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Unhas memperingati Milad ke-23. Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi dan juga wujud nyata syiar keagamaan yang konsisten digelarakan para ibu dari lingkungan Sivitas Akademika Unhas. Peringatan Milad Badan Kontak Masjid Taklim BKMT Universitas Hasanuddin ke-23 tahun 2025 ini diisi dengan berbagai kegiatan bernuansa Islami. Mulai dari lantunan sholawat oleh tim ibu-ibu sholawat, pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur, hingga ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Ketua Basnas Kota Makassar, Senin 5 Mei 2023 di Gedung IPTEX Unhas. Milad tahun ini mengusung tema silaturahmi sebagai fondasi menuju pribadi yang unggul dan berakhlakul karimah. BKMT Unhas sendiri merupakan wadah silaturahmi dan syiar agama bagi para ibu dari berbagai unit kerja di lingkungan kampus. Kiprahnya telah menjadi pengikat antar fakultas dan kontribusinya dirasakan langsung oleh komunitas kampus, baik mahasiswa, UMKM hingga rektorat. Ketua BKMT Unhas menyebut jika dalam kepengurusannya rutin memberikan wawasan keagamaan dan menjaga tali silaturahmi antar anggota. Badan Kontak Majelis Taklim Universitas Hasanuddin. Nah, itu adalah unit apa, Bu? Tepatnya? Tepatnya adalah kumpulan ibu-ibu yang bergerak di dalam syiar agama yang kemudian masing-masing itu memberikan wawasan keagamaan dan juga silaturahmi antar sesama anggota BKMT. Tak hanya menjadi ruang ibadah dan kebersamaan, BKMT juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di lingkungan kampus. Ketua Panitia Milad, Kumalasari Adi Maulana, mengatakan jika kegiatan Milad ini bertujuan mempererat silaturahmi serta menanamkan nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kegiatan ini, kita harap silaturahmi di lingkungan Unhas, BKMT Unhas dan ibu-ibu dari Unhas sendiri dapat terjalin dengan baik, karena kita tahu sekarang maraknya sosial media dan segala macam. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita harap silaturahmi makin erat di antara sesama ibu-ibu BKMT. Keberadaan BKMT bahkan mendapat dukungan penuh dari pimpinan universitas. Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja, menyebut jika BKMT memainkan peran penting dalam memperkaya wawasan kerohanian kampus, di luar dari fungsi akademik seperti pendidikan dan penelitian. Saya kira BKMT ini adalah merupakan satu supporting yang luar biasa untuk pelaksanaan tugas-tugas universitas yang begini banyak, begini padat, di mana kita ini proses bisnis kita kan di akademik, pendidikan, penelitian, pengabdian, tapi harus memang ada nuansa di mana masyarakat kita ini masih di dalam, di mana BKMT ini adalah bagaimana mereka membangun silaturahim di antara warga Unhas, terutama ibu-ibu yang menjadi anggota, dan betul mensupport kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat indah. Bagaimana kontribusi BKMT bagi universitas sendiri? Ya, kontribusinya cukup besar karena dengan BKMT Unhas berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam syiar keagamaan dan menjadi kekompakan ibu-ibu Sivitas Akademika. Semangat yang terus berkobar ini diharapkan menjadi penguat nilai religius dan solidaritas di lingkungan Universitas Hasanuddin. Rizka Fraja, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin meluncurkan kick-off medical check-up gigi dan mulut bagi seluruh Sivitas Akademika. Kegiatan ini merupakan bagian dari perluasan program Unhas Sehat yang telah berjalan sejak tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas ini dibuka oleh Direktur RSGMP Unhas, Dr. Gigi Andi Tajrin.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa screening gigi dan mulut akan dilakukan secara massal dengan target 1.000 pasien selama 2 bulan ke depan. Sambutan juga disampaikan oleh Rektor Universitas Hasanuddin yang secara resmi meluncurkan kick-off medical check-up ini. Maksudnya kita mulai ya, dan terima kasih kepada pimpinan universitas, Pak Rektor, karena tahun ini memberikan alokasi kepada pemeriksaan medical check-up dental. Jadi ini penting sekali saya sampaikan tadi bahwa dari dental itu bisa timbul beberapa penyakit. Sehingga ini menjadi tahapan awal supaya pimpinan Unhas, ya, dosen-dosen Unhas, pegawai Unhas itu tidak menderita penyakit yang parah yang berasal dari gigi karena adanya medical check-up ini. Nah, nanti dari medical check-up kita bisa lanjut untuk pengobatan tuntas ya gigi dan mulut. Jadi bisa bekerja sama dengan Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan menggunakan BPJS. Saya kira begitu. Kegiatan dilanjutkan dengan laporan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Profesor Dr. Farida Patitingi. Menurut Prof. Farida, antusiasme Sivitas Akademika terhadap program ini sangat tinggi. Program ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas melalui pencegahan penyakit sejak dini. Jadi tadi Pak Rektor sudah meluncing atau sudah kick off ya untuk pelaksanaan MCU khusus gigi dan mulut pada hari ini. Tapi sejak 2023 itu Pak Rektor sudah memberikan kebijakan untuk men-screening seluruh kesehatan SDM Universitas Hasanuddin melalui MCU umum. Nah, jadi sejak 2023 sampai hari ini, sampai saat ini jadi 23, 24, 25. Dan di 2025 kita tambah MCU gigi dan mulut. Ya karena itu harus kesehatan satu kesatuan. Nah, seperti itu. Nah, dan alhamdulillah luar biasa sekarang antusiasme SDM kita untuk mengikuti MCU ini. Ini semua karena SDM harus sehat. Kalau tidak sehat nanti tidak produktif. Ya, jadi seperti itulah program Unhas Sehat yang sudah di-launching oleh Pak Rektor sebagai salah satu program strategis Universitas Hasanuddin. Unhasku bersatu, Unhasku kuat, Unhasku sehat. Direktur RSGMP menegaskan bahwa dari pemeriksaan gigi dan mulut, berbagai penyakit dapat dideteksi sehingga dapat ditangani lebih awal. Data hasil pemeriksaan gigi dan mulut juga dapat digunakan untuk forensik dan mendukung penanganan lanjut melalui BPJS Kesehatan. Melalui inisiatif ini, Universitas Hasanuddin menunjukkan komitmen untuk membangun ekosistem kampus yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Rahma Humairah, Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, untuk mendukung pembangunan sektor kesehatan dan pertanian, Universitas Hasanuddin melakukan penandatangan Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Kabupaten Sidrap. Selain memaksimalkan lahan pertanian, kerjasama ini juga meliputi peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga Sidrap. Di sini, terima kasih sekali lagi. Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dilakukan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas, Senin 5 Mei 2025 antara Universitas Hasanuddin dengan pemerintah Kabupaten Sidrap. Pengesahan kerjasama ini juga bertepatan dengan hari kick-off pemeriksaan gigi dan mulut gratis Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas. Kerjasama ini sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kemajuan Sulawesi Selatan. Kerjasama kedua pihak ini akan mengarah pada berbagai sektor, termasuk sektor pertanian dan kesehatan. Ribuan lahan di Kabupaten Sidrap akan dimanfaatkan untuk menambah produksi pertanian di kabupaten tersebut. Selain itu, pelayanan di RS Pendidikan Unhas dan RSGM Pendidikan Unhas akan dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan warga Sidrap. Bupati Sidrap, Syaharudin Alrif, meminta para dokter di Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan Unhas mampu memberikan kontribusi kepada warga di Kabupaten Sidrap. Syahrudin juga berharap Sidrap dapat menjadi lumbung energi terbarukan di Indonesia dan lumbung penghafal Al-Quran. Memang Kementerian Pertanian bersama dengan pemerintah daerah Sidrap bersama Unhas sedang melakukan SID namanya untuk menetapkan lahan yang sawah tak ada hujan berubah menjadi lahan produktif. Dan ini sudah dilakukan, alhamdulillah sudah jalan. Supaya target produksi pertanian di Sidrap bertambah banyak. Itu pertama. Kedua, kerjasama ini sekaligus diadakan di RSGM
Nah, sebagai bentuk tindak lanjut, nanti dokter-dokter gigi, dokter-dokter umum, residence dengan internship kami undang ke Sidrap, dan sebaliknya pasien-pasien yang tidak bisa tertangani di Rumah Sakit Nenek Malomo Sidrap yang terkait dengan gigi dan mulut akan kami rekomendasikan dirujuk ke RSGM Unhas, termasuk medical check up. Juga kami nanti arahkan untuk masuk di RSGM Unhas. Usai dilakukan penandatanganan MOU, Bupati Syahrudin Arif berharap pimpinan Unhas meninjau langsung beberapa fasilitas di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas. Zulkarnain Jumar Taufik, Rahma Humairah, Unhas TV. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membuka pelaksanaan turnamen sepak bola antar fakultas bertajuk Unhas Cup 2025. Andi Sudirman berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat nilai sportivitas, mempererat hubungan antar mahasiswa, sekaligus mendorong pola hidup sehat di lingkungan kampus. Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi. Unit kegiatan mahasiswa sepak bola Unhas menggelar kegiatan Unhas Cup 2025 di lapangan sepak bola kampus Unhas Tamelan Rea, mulai Senin 5 Mei hingga 26 Mei 2025. Tahun ini, kegiatan Unhas Cup 2025 mengusung tema Beyond Limits, Achieve Greatness with Integrity. Turnamen ini menggunakan babak penyisihan grup dengan para peserta berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Kehutanan. Hadir Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada acara pembukaan Senin 5 Mei 2025 di lapangan sepak bola Unhas. Turut mendampingi Gubernur Sulsel adalah Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPhil. Andi Sudirman Sulaiman berharap melalui kegiatan ini, masyarakat dan mahasiswa dapat memperkuat pola kehidupan sehat. Ya, kita mendukung dengan datang, kemudian bagaimana bercengkerama dengan anak-anak, adik-adik kita, memberikan semangat untuk bertanding nanti sportif ya. Dan harapan kita dengan ini bisa membudayakan pola hidup sehat paling utama. Yang kedua tentu keakraban antar fakultas, dan terakhir mungkin kalau ada nanti talenta-talenta nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi nanti ya. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengapresiasi kehadiran Gubernur Sulsel dan berharap kedepannya dapat menjalin kerjasama yang lebih baik dan erat antara pemerintah dan universitas. Pertama saya ucapkan terima kasih dan itu kebanggaan yang luar biasa bagi kami di Unhas, dikunjungi Pak Gubernur di lapangan sepak bola dan ikut bertanding sepak bola tadi. Walaupun saya terlambat tapi saya saksikan secara langsung. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa pemerintah daerah kemudian rektor insya Allah akan selalu bersama dengan anak-anak kita yang siap untuk memperkuat kapasitas olahraga sekaligus silaturahim sehingga sehat jasmani dan rohani. Insya Allah ke depan Unhas dan Sulsel bisa lebih baik. Para juara dalam turnamen ini akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan dengan rincian. Juara 1 Unhas Cup 2025 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 6 juta rupiah, juara 2 mendapat 5 juta rupiah, dan juara 3 mendapatkan 4 juta rupiah. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin membongkar kasus joki dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2025. 2 peserta sudah terbukti melakukan kecurangan. Diduga kasus ini terkait dengan sindikat kecurangan berskala nasional. Selama 11 hari pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT tahun 2025 di Universitas Hasanuddin, lebih dari 21.000 peserta terdaftar dengan tingkat kehadiran mencapai 96% lebih. Namun, di tengah suksesnya penyelenggaraan didapati kasus kecurangan joki. Koordinator pelaksana UTBK Unhas, Nurul Ihsani menyebut ujian digelar di 19 lokasi dengan 46 ruang ujian, melibatkan dosen,
tenaga kependidikan, dan aparat keamanan. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Humas, bahwa di Unhas itu awalnya kami mendapati ada perjokian di mana salah satu peserta itu digantikan oleh orang lain, yang kemudian dari kasus tersebut kami langsung serahkan ke kepolisian untuk kemudian diselidiki lebih lanjut, dan dari proses penyelidikan dan pengembangan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu kemudian didapati ada juga ternyata sindikat yang memanfaatkan dan juga berusaha untuk membujuk tim IT untuk ikut membantu dalam perjokian tersebut. Perjokian yang pertama itu mengganti, mereka mengedit dulu kartu peserta dan juga menyiapkan KTP-nya juga yang baru, dan surat keterangan sekolah juga itu dipalsukan. Nah kemudian yang didapati tersebut kemudian diperiksa lebih lanjut di kepolisian, dan kemudian dari situ kemudian ada didalami kembali pendalaman kasus, dan juga kemudian dicari sindikat tersebut dan didapati, dan kemudian dari sindikat tersebut kemudian diwawancara kembali, diselidiki kembali, dan akhirnya ditemukan bahwa mereka juga mengajak pihak internal di Unhas, admin IT kami itu untuk bekerja sama dengan mereka untuk berbuat curang di TBK. Di sisi lain, temuan mengejutkan datang dari pengawasan berlapis yang melibatkan unit Cyber Polda Sulawesi Selatan. 2 peserta ditemukan digantikan oleh joki dan 2 lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Kasus ini telah dilimpahkan ke pihak berwajib dan diindikasikan merupakan bagian dari jaringan terorganisir berskala nasional. Unhas menegaskan tidak ada toleransi terhadap kecurangan dan tidak ada opsi penjadwalan ulang bagi peserta yang melanggar. Unhas berharap temuan ini menjadi pengingat penting akan nilai-nilai kejujuran dalam dunia pendidikan. Andi Putri Najam, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Andi Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.